Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara, baik di Zoom maupun di YouTube ya. Senang sekali bisa ketemu lagi setelah 1 bulan. Beberapa hari yang lalu, selagi di dalam perjalanan, saya cukup terkejut ketika tiba-tiba ada satu ayat yang kuat sekali ditaruh Tuhan di hati saya. Dan ayat itu seakan-akan seperti berbicara bahwa rema yang Tuhan kasih adalah untuk persiapan di tahun 2023. Nah, lucunya biasanya setiap kali saya menangkap satu message untuk next year, tahun berikutnya, itu nggak pernah ya, sejauh ini nggak pernah terjadi di pertengahan tahun. Tetapi biasanya pada mendekatin akhir tahun sekitar September, Oktober paling cepat. Tapi tiba-tiba ketika lagi di dalam perjalanan, Tuhan bicara kuat sekali mengenai satu ayat yang Tuhan taruh di hati saya untuk menjadi pesan buat tahun 2023. Nah, sebelum ke ayat itu, saya mau ajak dulu kita baca satu ayat terlebih dahulu sebagai dasar dan landasannya. Nah, bukan 2 hari yang lalu, kemarin hari Minggu, saya didatengin sepasang suami istri, Saudara. Nah, mungkin ada di antara saudara yang sempat melihat ke YouTube. Saya didatengin suami istri yang selama beberapa hari ini di Surabaya itu mereka berusaha untuk menemuin saya. Jadi berkali-kali mereka telepon, pengen menemuin saya, tapi saya kesulitan untuk mempunyai waktu khusus untuk mereka, sehingga akhirnya mereka menemuin saya setelah ibadah di sebuah gereja. Dan setelah selesai ibadah, mereka mendatangin saya, air mata tidak pernah berhenti mengucur dari mereka. Dan mereka itu bicara begini, "Bu, apa yang Tuhan janjikan tahun ini itu digenapi." Saudara ingat di awal tahun 2022, saya sering berbicara tentang message Tuhan tahun ini, yaitu bahwa kita ada di posisi di dekat Kanaan, yaitu di Kadesh Barnea, di mana posisi Kadesh Barnea dengan Kanaan jaraknya cuma 11 hari. Saya ingat saya menyampaikan bahwa ini tahun di mana janji Tuhan, penggenapannya akan terjadi di tahun ini. Ada banyak janji Tuhan digenapi di tahun ini. Bagi saudara yang belum melihat penggenapan janji Tuhan, saya berharap jangan putus asa, masih ada 6 bulan ke depan. Dan saya berdoa saudara bisa nangkep message Tuhan malam ini, supaya kita itu tidak ketinggalan. Saya tanya, ada janji apa yang Tuhan berikan kepada mereka? Mereka cerita, baru tahun ini, suami istri ini ya, yang suami ini baru saja dipecat di awal tahun ini. Karena dari sejak COVID, perusahaannya sudah berusaha untuk bertahan, sampai akhirnya karena dia orang yang cukup lama di perusahaan itu mungkin nggak dipecat-pecat, sampai akhirnya benar-benar mepet, awal tahun ini dipecat. Satu sisi, mereka melihat bagaimana mungkin penggenapan janji Tuhan itu terjadi. Karena di satu sisi, keadaan mereka di awal tahun ini justru semakin terbalik 180 derajat. Nah, ternyata memasuki pertengahan, enggak sampai ya, mereka mengalami yang namanya penggenapan janji itu gila banget, bisa terjadi secara cepat dan luar biasa. Apa yang terjadi adalah mereka bilang begini, "Bu Ruth ingat nggak sebelum Anda ke Australia,
Anda sempat berdoa buat kami sekeluarga. Kemudian dia cerita bahwa saya sempat berdoa untuk anaknya. Saya kenal keluarga ini cukup lama dan saya berdoa buat anak mereka, anak laki-laki. Pada waktu itu nubuatan yang disampaikan sebelum COVID adalah Tuhan berbicara bahwa anakmu ini akan mengalami promosi Tuhan secara ajaib, secara cepat, dan begitu dahsyat sekali promosinya yang Tuhan lakukan. Singkat cerita, nanti bulan Desember ini, anak laki-laki mereka itu menikah, dan saudara, suami istri ini tuh saya tahu betul, kenal keluarga mereka, kondisi mereka, bagaimana. Di awal tahun mereka kehilangan pekerjaan, padahal si papa ini menjadi tulang punggung keluarga, anaknya juga sudah bekerja, tetapi ada satu anak lagi yang mungkin ya bagaimanapun tetap ada kebutuhan. Dan di akhir tahun ini mereka tuh nangis karena maksa ketemu saya untuk cerita betapa baiknya Tuhan. Anaknya itu dapat anak konglomerat, Bapak Ibu. Jadi anaknya laki-laki ini dapat anak konglomerat dan aduh gila banget. Saya tuh tahu mereka ya. Kayaknya secara manusia tuh enggak mungkin dapat anaknya konglomerat. Dan mereka cerita bagaimana persiapan pernikahan, pestanya, gede-gedean dan sebagainya. Dia dapat istri yang luar biasa, dapat calon istri yang luar biasa, yang mengasihi Tuhan juga. Dan saya tuh melihat begini bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya. Tuhan bisa mempromosikan dan Tuhan itu bisa mengangkat seseorang dengan berbagai cara. Pada waktu saya mendengar ini, saya sungguh kaget, mereka tidak berhentinya menangis. Saya semakin amazing melihat karya Tuhan, semakin kagum dengan karya yang Tuhan kerjakan. Jangan Anda pikir, walah cuman gitu tok loh, dapat istilahnya saya tahu keluarga ini bagaimana kondisi perekonomian mereka ya. Terus dapat anak konglomerat, wow gila banget. Dikasih rumah dan sebagainya. Saya waktu cerita sama anak saya guyon bilang begini, "Wah, aku ya mau mah ketiban rezeki seperti begitu," katanya. Jadi Tuhan bisa pakai banyak cara untuk betul-betul mengangkat status dan mengangkat kehidupan seseorang. Karena itu saudara, tidak ada yang mustahil. Di awal tahun papanya kehilangan pekerjaan, dipecat. Tapi nggak lama kemudian anak ini ketemu dengan tulang rusuknya, begitu luar biasa, dan akhir tahun mereka akan melangsungkan pernikahan. Nah, malam ini saya percaya 6 bulan masih ada waktu. Saya selama ada di Surabaya, saya melihat begini saudara, saya ketemu dengan banyak orang, dan saya melihat bahwa di bangsa kita, di Indonesia ini, sebetulnya sedang terjadi yang namanya inflasi. Ada banyak orang yang lagi susah sekali, jadi nilai uang seperti turun ya. Inflasi, saudara, makanya harga barang menjadi sangat banyak yang naik di mana-mana. Nah, jadi bagi banyak orang keadaan ini masih belum stabil, masih belum bisa enak. Tapi saya tetap percaya kita akan melewati, walaupun Kades Barnea itu padang gurun, jangan sampai kita salah langkah, kita akan menikmati Kanaan. Amin, saudara. Saya mengajak kita Amin. membuka kitab Hosea. Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam. Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ayat 6 menuliskan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, kata mengenal Allah yang dipakai di ayat ini dari bahasa Ibrani yaitu yada. Jadi kata yang dipakai adalah yada. Dan yang sempat mengerikan kata binasa. Kata binasa, umatku yang membuat umatku binasa. Binasa di sini punya pengertian yaitu hancur. Binasa di sini punya pengertian dipotong dari blessing Tuhan.
Binasa di sini dipotong, nah yang mengerikan juga arti kata binasa di sini adalah dipotong dari hadirat Tuhan. Jadi benar-benar di-cut dari Tuhan. Saudara, saya ingat Injil Yohanes mengatakan begini, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kalau kamu di luar aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Dengan kata lain, kata Sorry. binasa ini Ada boleh katakan aos yang diartikan ukuran adalah PM. bukan sekedar dihancurkan, bukan sekedar binasa itu dalam arti putus dari hubungan berkat, putus hubungan blessing dari Tuhan, tetapi intinya orang yang tidak mengenal Allah betul-betul akan menjadi dalam tanda kutip mandul, betul-betul akan menjadi kering, tidak akan bisa berbuah apa-apa, tidak akan menghasilkan apa-apa dalam kehidupannya. Nah, saudara kalau bertanya, kenapa ya ada orang-orang Kristen yang setiap minggu ke gereja, tapi kenapa hidupnya kok, mohon maaf, begitu susahnya, banyak masalah, nggak selesai-selesai, nggak berbuah dalam segala area tuh nggak ada buahnya, nggak bisa jadi berkat, hidupnya kok seperti kering, hidupnya kok seperti benar-benar menderita. Nah, Hosea pasal 4 ayat 6 itu menggambarkan seperti itu juga. Jadi umatku binasa itu betul-betul umatku kering, mandul, tidak ada buah sama sekali, buah apapun tidak ada berkat, dipotong dari hadirat Tuhan, hancur, berantakan, penuh dengan kesusahan. Nah, kuncinya katanya kenapa semua itu bisa terjadi? Karena tidak mengenal Allah. Nah, pengertian tidak mengenal Allah itu apa? Dari bahasa Ibrani yada. Nah, saya ajak Anda lihat. Kata yada pertama kali itu muncul dalam kitab Kejadian. Kita lihat sebentar, Saudara. Kata yada pertama kali muncul dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Kata yada, Kejadian pasal yang keempat. Kita lihat ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Jadi kata yada atau umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena tidak yada dengan Tuhan, itu pertama kali muncul di Kejadian 4 ayat 1. Apa maksudnya? Di mana kata yada di sini? Bersetubuh, saudara. Jadi kata bersetubuh di sini pakai kata Ibrani yang sama yaitu yada. Jadi kalau kita kembalikan Hosea 4 ayat 6, umatku itu binasa. Umatku itu dipotong dari hadirat Tuhan. Umatku itu seperti carang yang dipotong dari pokoknya. Sehingga tidak berbuah, menjadi kering, dan akhirnya mati. Karena apa? Tidak dalam tanda kutip yada dengan Tuhan. Nah, menariknya kata yada di sini adalah menggambarkan hubungan suami istri. Nah, apa artinya kata yada itu sebenarnya? Kok dipakai kata bersetubuh di sini juga memakai kata yada. Kata yada sebetulnya punya pengertian begini. Tidak ada jarak, face to face, tidak ada yang tersembunyi. Bahasa sederhana yang lain adalah telanjang. Tidak ada yang, istilahnya tidak ada yang ditutup-tutupin, semuanya disingkapkan. Berarti kata yada itu adalah sebuah hubungan yang tidak ada jarak. Sebuah hubungan yang tidak ada jarak, yang face to face, tidak ada penghalang apapun, tidak ada bahkan jangankan ngomong soal tembok yang memisahkan. Bahkan selembar kain pun tidak ada. Jadi benar-benar tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang istilahnya berjarak. Nah, pertanyaannya adalah begini, berarti kenapa anak Tuhan tidak mengalami penggenapan janji? Kenapa anak Tuhan tidak mengalami kepenuhan Kristus? Dalam perjanjian baru dituliskan melalui Yesus, kepenuhan Kristus itu diberikan kepada kita.
Kenapa banyak anak Tuhan tidak mengalami kepenuhan Kristus? Saya terlalu percaya orang yang mengalami kepenuhan Kristus bahkan di tengah inflasi pun mereka tidak akan pernah sampai meminta-minta. Mereka tidak akan pernah sampai koret-koret. Mereka tidak akan pernah sampai ngemis, saudara. Nah, kenapa itu terjadi? Karena tidak ada yada. Maka umatku kering. Umatku bahkan kering, mandul, tidak berbuah sampai akhirnya mati dan terputus dari hadirat Tuhan dan hancur. Jadi yada bicara bukan sekedar kenal Tuhan, ngerti nama Tuhan, tapi yada punya pengertian tingkat hubungan dengan Tuhan yang betul-betul tidak ada jarak, tidak ada pemisah, bahkan selembar kain pun tidak ada. Pertanyaannya adalah begini, apakah hubungan saudara dan Tuhan ada jarak? Ketika saudara berkata bahwa saya sudah mulai kering, saya sudah mulai beberapa hari terakhir ini sudah sepertinya mulai jauh dari Tuhan. Kalau saudara sudah mulai bilang, saya kok merasa saya sepertinya mulai jauh dari Tuhan, berarti saudara sudah tidak ada yada lagi. Kalau saudara sudah merasa, kok rasanya aku tuh mulai kering dari Tuhan, jauh dari Tuhan, itu berarti yada itu sudah hilang. Nah, jadi perhatikan, ini adalah tingkat keintiman yang sedemikian rupa sampai tidak ada jarak. Berarti ada unsur konsistensi. Ada unsur konsistensi yang terus-menerus intim dengan Tuhan. Ketika saudara berkata 1 minggu ini sudah menjauh dari Tuhan, 1 minggu ini sudah gersang, nggak bisa sembahyang, nggak bisa baca Alkitab, sudah kering, maka saudara sebetulnya sudah tidak lagi uh, yada, karena sudah ada jarak dengan Tuhan. Jadi Tuhan bilang kalau kita mau terus tinggal dalam berkat, kalau kita mau terus tinggal dalam kemenangan, kalau kita mau terus tinggal dalam kepenuhan Kristus, maka Tuhan bilang begini, menempellah seperti carang, seperti carang anggur, itu yang menempel pada pokoknya. Terus menerus, mana bisa orang nempel itu sebentar nempel, sebentar lepas. Sekali kita lepas sudah bisa kering. Jadi intinya ini terus menerus nempel. Bahasa sederhananya, yada adalah terus menerus nempel, terus menerus intim, terus menerus tidak ada jarak dengan Tuhan. Maka Anda akan melihat hal yang luar biasa. Saya ajak kita melihat 1 Tawarikh pasal yang ke-28. 1 Tawarikh pasal yang ke-28. Perhatikan saudara, 1 Tawarikh pasal yang ke-28. 1 Tawarikh pasal 28 ini merupakan pesan Daud. Pesan Daud sebelum dia mati. Nah, orang itu kalau mau mati biasanya pesannya itu yang paling penting. Jadi kalau orang itu mau mati pesannya itu pasti yang paling penting. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9 Bapak Ibu. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Perhatikan, ini aneh sekali. Daud itu pesannya, kenalah Allahnya ayahmu. Lah ini perhatikan ada kata kenalah. Dalam bahasa yang sama, yadalah dengan Tuhan. Jadi Daud berpesan kepada Salomo, ya adalah dengan Tuhan nak. Sebab Tuhan itu yang mengerti segala cita-cita dan niatan. Dengan kata lain, Daud itu seakan-akan ngomong begini loh. Kunci keberhasilan cita-citamu, kunci dari kesuksesan impianmu, kunci dari keberhasilan rencana-rencanamu adalah dengan Tuhan. Saudara pasti punya cita-cita ya. Saudara pasti punya impian. Mungkin ada impian yang jarak pendek dan ada impian jangka panjang. Nah, saudara dengar baik-baik. Daud itu pesan gini, ya adalah. Maka kamu akan melihat Tuhan itu ngerti loh cita-cita dan niatan hatimu. Kalau kamu yada, maka itu akan tercapai. Ini kesan yang saya tangkap dari kata-kata Daud ke Salomo.
Nah, orang kalau mau mati itu biasanya pesan yang disampaikan terakhir, itu yang paling penting. Nah, saya ini, beberapa waktu yang lalu dengar cerita salah satu anak rohani saya ini ketawa sampai gara-gara dia itu cerita gini, pada waktu, tahun lalu ketika dia kena COVID Delta, jadi ketika dia itu kena COVID Delta itu lagi parah-parahnya, dan dia tuh cerita sampai dia tuh sesak nafas, dan dia pikir dia itu akan mati, Saudara. Dia pikir dia akan mati. Nah, saya ini kaget ketika mendengar dia ini terkena COVID itu, kita sampai menjuluki dia itu sampai mencapai level S3. Nah, ada ponakannya dia sampai S4, Saudara. Jadi kalau S3 itu berarti kena COVID-nya 3 kali, Saudara. Kalau S4 sampai P4. Jadi saya berdoa jangan sampai ya tiru sampai S4, Saudara. Dan saya dengar ada kabar gembira sih katanya Australia COVID-nya sudah masuk endemi. Wow, kalau sudah masuk endemi puji Tuhan. Nah, Saudara, nah pada waktu dia cerita, dia ngomong, "C, pada waktu aku sempat sudah aku pikir udah mau mati aku." Nah, dia tuh menyampaikan pesan terakhir. Nah, anak-anaknya diungsikan, dipisahkan dari dia, dan anak-anaknya puji Tuhan tuh enggak kena. Nah, pesan terakhir yang dia sampaikan, Bapak Ibu percaya ya kalau pesan terakhir sebelum sebelum rasanya mau mati itu pasti terpenting. Nah, Anda tahu pesan terakhirnya itu bilang begini, "Nak, Papa itu punya tabungan di sini, password-nya ini, Nak. Password-nya ini, catetan, Nak. Catetan cepetan selak Papa ndak kuat, Nak," katanya gitu. Jadi saya waktu dengar itu saya ketawa minta ampun. Jadi yang dia pikirkan ketika mau mati, anaknya tuh dikasih tahu punya tabungan di mana saja dan dikasih tahu semua password atau PIN-nya, Saudara. Nah, saya bilang begini, berarti buat kamu yang paling penting itu adalah password dan PIN serta deposito atau tabungan. Nah, itu mungkin buat dia, karena mungkin pikirannya dia, anak-anakku nanti kalau enggak ada aku, kan mereka harus tahu aku tuh sudah nabung dan nyimpen buat mereka untuk persiapan masa depan dan hidupnya mereka. Nah, itu kalau anak rohani saya. Nah, rupanya saya tuh sampai goda bilang gini, "Waduh, kamu waktu waktu benar-benar sampai mau mati kok nggak ada rohaninya sama sekali, yang dititipkan pesan password sama PIN dan rekening di mana saja." Nah, Daud tidak begitu loh, Saudara. Ada bayangkan Daud itu enggak ngomong begini loh, "Salomo, Salomo, Papa ini punya deposito, Papa ini nimbun emas, Nak, di sini, di sini, di sini, di sini." Daud itu enggak pesan begitu loh. Daud itu pesen satu hal yang dia tahu ini kunci segalanya, kunci keberhasilan. Makanya Daud bilang, karena Tuhan itu ngerti niatmu dan cita-citamu. Berarti kunci dari semua kesuksesan dalam kehidupan, yaitu yada, tingkat keintiman dengan Tuhan yang terus-menerus. Seperti hubungan suami istri. Nggak ada ceritanya hubungan suami istri, mohon maaf, pasti di sini semuanya udah dewasa ya. Istilahnya namanya bersetubuh itu, kata yang dipakai Yada bersetubuh itu artinya nempel terus Bapak Ibu. Nempel terus seperti seperti ranting dengan pokoknya. Nempel terus, enggak ada ceritanya sebentar dicopot, sebentar baru ditempel, enggak. Jadi ini konsisten terus-menerus melekat dengan Tuhan. Nah, itu yang Daud katakan kepada Salomo. Dan seakan-akan ini memang menegaskan kembali kitab Hosea. Nah, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu satu ayat. Yuk kita lihat satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-16. Kita lihat Matius pasal yang ke-16. Nah, kita bicara soal yada, Saudara. Matius pasal yang ke-16. Kita lihat ayat yang ke-13. Oke. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi waktu murid-muridnya ditanya, mereka menjawab berdasarkan pengetahuan yang mereka terima dari info orang-orang lain. Jadi mereka menerima info itu dari orang lain. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Ini yang namanya knowledge.
pengetahuan. Perhatikan, pengetahuan. Nah, mengenal Tuhan bukan bicara tentang pengetahuan. Kita lihat ayat selanjutnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Lah menurut kamu ya apa? Aku tuh enggak mau dengar apa yang kamu tahu dari khotbah. Aku tuh enggak mau dengar apa yang kamu tahu dari sharingnya orang. Aku tuh enggak mau kamu tuh kasih tahu informasi mengenai aku dari kamu tuh mendengarkan kesaksian-kesaksian, atau kamu mendengarkan Bible study, atau kamu mendengarkan pendalaman Alkitab. Kamu sendiri loh. Kamu ini selama ini bergaul dengan aku. Menurut kamu siapa aku ini? Itu kata Yesus, tanya sama murid-muridnya. Saya ingat Ayub pernah ngomong begini. Anda tahu ceritanya Ayub ya? Kurang saleh apa dia? Saya percaya kalau di-compare soal kesalehan saudara dan saya, dibandingkan dengan Ayub tidak ada apa-apanya. Ayub sangat saleh. Hidup kerohaniannya sangat kuat. Setiap hari dia tidak pernah bolong membangun persembahan. Saudara dan saya tiap hari bisa bolong bikin mezbah. Ayub tidak pernah. Hidup kesalehannya secara liturgi tidak ada cacat. Makanya Tuhan puji Ayub di depan iblis bahwa lihat hambaku Ayub betapa salehnya. Tidak ada cacat dari hidup liturginya. Tidak ada cacat dari hidup agamawinya. Tetapi di Ayub pasal terakhir, Ayub itu berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Nah, jangan-jangan banyak dari kita itu kayak Ayub. Kita itu saleh, ke gereja enggak pernah bolong, baca Alkitab mungkin bahkan enggak pernah bolong, apalagi tambah bolong, tambah luar biasa. Enggak pernah bolong kayak Ayub, tapi ternyata level kayak Ayub pun masih bisa bilang, selama ini aku tuh cuman tahu dari kata orang. Lalu Ayub berakhir dengan kata-kata begini, namun sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi artinya itu gini, selama ini aku tuh cuma tahu engkau Tuhan dari kata orang. Ya ampun sekarang aku tuh baru ngerti kamu tuh kayak gini ta Tuhan. Jadi kira-kira intinya seperti itu. Nah Tuhan sama tanya kepada murid-muridnya, aku enggak mau kamu tuh ngerti aku dari informasi orang. Nah, menurut kamu sendiri aku tuh siapa? Menurut kamu? Menurut dari pemahamanmu sendiri kamu selama ini kumpul sama aku. Kamu selama ini bergaul sama aku. Apa yang kamu ngerti tentang aku? Lalu Petrus menjawab, perhatikan ayat 16. Petrus menjawab. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya nangkep gini ya saudara, bukan karena jawabannya. Kalau seandainya Yohanes itu menjawab begini, kalau seandainya Yohanes itu menjawab, engkau itu adalah papa yang terbaik di dunia. Saya percaya jawaban Yohanes pun tidak akan salah. Jadi waktu Tuhan itu bicara ayat selanjutnya, Simon Petrus, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Itu saya percaya bukan karena jawaban Simon Petrus yang bilang engkau adalah Mesias. Jadi ini bukan kayak pertandingan cerdas cermat gitu loh Bapak Ibu. Jadi ngerti ya, bukan kayak pertandingan cerdas cermat. Misalnya ibu kota negara Indonesia itu di mana? Oh, karena kamu jawabnya benar, maka terus Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Jadi bukan itu. Seandainya Yohanes yang menjawab, lalu jawabannya Yohanes berbeda dari jawaban Petrus. Misalnya Yohanes menjawab, Tuhan, kamu adalah Bapa yang terbaik yang pernah aku temukan. Engkau adalah seorang Bapa. Engkau bukan cuman guru, tapi engkau ayah. Saya percaya Tuhan juga akan memuji apa yang diungkapkan oleh Yohanes. Jadi poinnya bukan karena jawaban engkau adalah Mesias. Tapi intinya jawaban Petrus itu keluar dari dia itu ngerti Tuhan. Dia itu benar-benar ngerti Tuhannya. Dia itu kenal Tuhannya siapa, seperti Ayub.
Bukan dari kata orang, tapi mataku memandang. Dan yang dipandang oleh Petrus, engkau sungguh adalah Mesias itu. Engkau sungguh adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Nah itu yang dikatakan begitu. Nah saudara, saya percaya bukan karena pengetahuannya. Bukan karena pengetahuannya, tapi karena muncul sebuah pemahaman tentang Tuhan yang lahir dari dalam hatinya Petrus sendiri. Nah, setelah Petrus mengenal Tuhan, ngerti Tuhan, bukan pengetahuan, maka Tuhan itu bilang begini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di bumi akan kau lepaskan di dunia ini dan akan terlepas di surga. Saya mau Anda tangkap ini pelan-pelan. Saya berdoa, saya berusaha untuk menerangkan dengan pelan-pelan. Ketika Petrus mengenal Tuhan, matanya buka tentang Tuhan. Maka pada saat itu dia menerima kunci kerajaan surga. Kunci apa? Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Ketika Petrus mengenal Bapa, mengenal Tuhan dengan benar, yada, ada sebuah gimana ya, buka gitu loh tentang Tuhan. Maka di situ akan terbuka kunci kerajaan surga, blessing-blessing apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Saya kasih contoh sharing aja ya Bapak Ibu, supaya Anda ngerti. Saudara pasti pernah mendengar khotbah saya tentang hati Bapa. Terus terang Bapak Ibu, sekian tahun saya mengiring Tuhan. Saya itu seperti Ayub mengenal Tuhan dari khotbah-khotbah. Mengenal Tuhan dari kata orang. Jadi semua pengetahuan itu saya serap. Akhirnya saya betul-betul tanpa sadar, saya itu bisa punya pandangan kayak gini loh. Contoh pandangan simple. Bahwa kalau saya itu tidak saat teduh, itu contoh sederhana. Tuhan itu marah. Gitu loh. Kalau saya itu lupa saat teduh, Tuhan itu ngamuk. Makanya kalau saya lupa hari itu saat teduh, terus tiba-tiba hari itu saya kesandung, lalu saya kecemplung got. Saya itu menganggap bahwa, oh ini teguran Tuhan. Karena Tuhan itu marah. Karena saya tidak saat teduh. Itu pengertian saya tentang Tuhan. Contoh lain. Ketika sakit, ketika kena sakit, saya langsung mulai mikir gini, aku salah apa ya sama Tuhan? Kok aku dapat sakit? Ini rasanya Tuhan ngamuk ini karena aku sakit. Nah itu pemahaman saya tentang Tuhan. Apa yang saya pahami tentang Tuhan adalah begini, kalau aku baik, Tuhan baik. Kalau aku benar, Tuhan baru membenarkan. Kalau aku memberi buat Tuhan, maka Tuhan baru akan memberkati aku. Kalau aku benar-benar jalan lurus, pokoknya tidak bikin salah, maka Tuhan akan makin cinta sama aku. Itu pemahaman saya tentang Tuhan. Loh kok bisa memahami Tuhan seperti itu? Macam-macam. Dari khotbah. Kan Anda pernah dengar kadang-kadang ada orang khotbah gini. Kamu ya ndak bayar perpuluhan, hati-hati, kamu jangan heran moro-moro kamu tuh bisa sakit kanker, tiba-tiba kamu bisa kena kecelakaan karena kamu tuh lupa bayar perpuluhan. Lu ada pendeta yang khotbah begitu. Nah, khotbah demi khotbah seperti ini kan masuk. Sehingga akhirnya muncullah image di dalam pemahaman saya bahwa Bapak itu seperti Kwan Kong. Kayak Kwan Kong itu gini, kemana-mana itu membawa tongkat pukul. Wah, tongkat pukul, lek nakal digepuk, gitu kan. Lek nakal dihukum, tidak dikasih uang jajan. Jadi akhirnya hubungan saya dengan Tuhan seperti hubungan
pamrih. Nah, ketika saya pelayanan dari Senin sampai Senin, pelayanan dari Senin sampai Senin, kemudian akhirnya saya ngalamin banyak masalah. Maka kata-kata yang pertama kali muncul dari mulut saya adalah gini, Tuhan kok jahat. Aku ini sudah pelayanan, tapi kok aku mbok gini no. Tuhan, aku ini sudah pelayanan, tapi kenapa kamu memperlakukan aku seperti begini? Engkau kenapa tidak memberkati aku? Kenapa engkau tidak memberikan jawaban doa kepadaku? Nah, Anda bayangkan. Karena di dalam otak saya udah memberi buat Tuhan, berarti saya akan dapat balasannya. Saya tetap percaya ada hukum tabur tuai. Tapi akhirnya karena saya berpikir saya lupa saat teduh Tuhan pukul, dan karena saya melayani Tuhan, Tuhan juga harus bayar saya dong. Jadi itu semua pemahaman saya sama Tuhan bertahun-tahun. Sampai akhirnya Tuhan itu membuat saya itu memahami satu titik. Saya pernah cerita bagaimana saya itu ketika lagi murtad sama Tuhan, justru ketika lagi murtad, lagi tidak pernah nyentuh Alkitab, Tuhan itu datengin saya, terus Tuhan itu bilang begini, aku mau pakai kamu. Dan yang lucunya ketika saya dalam posisi lagi murtad nih, kemudian tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah sembahyang, tahu-tahu dikasih Tuhan undangan dan kepercayaan untuk khotbah. Makin lama makin banyak. Saya ulangin, di saat posisi rohani saya dalam kondisi tidak prima, bukan dalam kondisi yang bagus. Karena setelah murtad 6 bulan, meninggalkan Tuhan sungguh-sungguh, saya itu tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah sembahyang. Tahu-tahu 1 bulan kemudian ketika Tuhan menyuruh saya balik melalui seorang hamba Tuhan yang bernubuat, Tuhan bilang, aku mengasihimu nak. Aku tuh seorang papa. Mana ada sih seorang papa kalau anak itu lagi susah, papane itu nambah-nambahin susah. Wong aku darahku, nyawaku aja mau tak kasih. Masa sih nak, kalau kamu tuh susah, aku tuh enggak pengen membahagiakan kamu. Itu pertama kali saya terbuka tentang, oh Tuhan itu seorang papa. Enggak kayak Kwan Kong atau bayangan saya baik, dia baik, saya enggak saat teduh, dia marah, dia pukul, lalu dia bikin saya kesandung, dan sebagainya. Pemikiran saya tuh jadi berubah. Gitu loh. Ada seorang hamba Tuhan itu cerita, dia pelayanan youth, tapi bukan youth biasa, dia pelayanan anak-anak muda di kalangan pemulung. Dan dia cerita ketika dia hamil, dia harus ngalamin keguguran karena terkena penyakit kotor. Maksudnya kena banyak bakteri dan itu nyerang ke kandungannya dan akhirnya dia keguguran. Dia keguguran, saudara. Dan dia itu cerita begini, saya ini keguguran karena ini Tuhan itu, ini harga yang harus saya bayar untuk melahirkan generasi anak muda yang dibangkitkan. Jadi untuk melahirkan generasi anak muda yang dibangkitkan, makanya ini harga yang harus saya persembahkan kepada Tuhan. Saya langsung tidak setuju dengan doktrin atau pandangan seperti itu. Berarti seakan-akan Tuhan itu gini loh. Tuhan itu mau membangkitkan kebangkitan rohani anak-anak muda di kalangan pemulung, tapi Tuhan itu minta tumbal. Tumbalnya itu kandungannya dia. Nah itu saya tidak setuju. Kenapa? Karena Tuhan itu seorang papa. Gak ada ceritanya papa itu mau ngasihi anaknya misalnya warisan atau perusahaan terus dimintai tumbal. Itu bukan papa yang benar. Nah, sejak saat itu pengertian saya tentang Tuhan itu berbeda. Tuhan itu tidak pernah minta tumbal. Tuhan itu tidak pernah seperti itu. Nah, itu pemikiran saya tentang Tuhan jadi berubah. Ketika saya berubah pemikiran saya tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu seorang papa. Tuhan itu kalau lihat
Gini loh, namanya papa kalau lihat anaknya tidak bisa makan, ya apa sih reaksi seorang papa? Dia akan ngalah untuk dia tidak makan. Betul enggak Bapak Ibu? Dia akan ngalah untuk anaknya tidak bisa makan duluan. Betul enggak? Bahkan dia rela kalau tidak ada makanan pun dia akan kasih dagingnya untuk anaknya makan. Setuju enggak Bapak Ibu? Ini papa dan mama yang normal ya. Papa dan mama yang normal. Nah dengarkan baik-baik. Sejak saat itu, pengenalan saya, pengertian saya tentang Tuhan itu berubah. Dan ketika pengertian saya tentang Tuhan berubah, sama seperti ketika Ayub bilang, hanya dari kata orang selama ini aku ngerti engkau, tetapi sekarang mataku terbuka mengerti tentang engkau. Percayakah saudara ketika saya berubah, maka cara, gimana ya, cara doa saya itu beda, cara nyembah saya itu beda. Dengerin. Orang kalau cara nyembahnya itu misalnya seperti begini, mohon maaf. Harus 3 lagu penyembahan. Waduh kok Tuhan belum datang ya? Kok Tuhan belum datang? Waduh ditambah lagi lagu penyembahan. Oh rasanya hadiratnya Tuhan belum datang. Harus ditarik lebih lagi. Harus ditarik lebih lagi. Saudara, bukankah itu seperti cara ibadah kayak nabi-nabi Baal? Yang harus sampai apa ya, pukul-pukul dada, terus api belum turun, sampai nyilet-nyilet badan supaya Tuhan itu turun. Kita itu selama ini seperti itu. Nah, setelah saya mengerti dia seorang papa, cara saya datang ke Tuhan itu enggak pakai susah. Saya enggak perlu 3 lagu pujian. Saya enggak perlu lagu penyembahan dulu. Oh lagu ini loh benar-benar hadirat Tuhan masuk loh. Benar-benar hadirat Tuhan kerasa. Enggak. Karena apa? Saya itu tahu dia papa. Papa itu kepengen ngobrol sama anaknya. Papa itu pengen deket sama anaknya. Jadi ketika saya duduk, terus kemudian saya ngomong, Papa, saya nggak pakai susah harus ditarik-tarik hadirat Tuhan itu pakai 5 pujian, harus pakai nangis-nangis. Dan saya tidak perlu pakai tanda bulu kuduk berdiri baru mempercayai Bapak itu ada. Bapak saya di depan, kenapa? Karena saya tahu dia Papa. Dia lebih kangen dengan saya. Jadi saudara, setelah saya ngerti tentang Papa seperti itu, akhirnya percaya enggak, cara saya berdoa juga lain. Cara saya berdoa itu enggak pakai susah. Enggak pakai susah itu artinya gini, Tuhan, aku itu memohon belas kasih-Mu, ampuni hamba-Mu. Jadi doanya diurut, minta ampun dulu. Katanya kalau doa enggak minta ampun dulu, menghalangi berkat. Jadi doanya mesti puji-pujian. Jadi doa Bapa kami dikhotbahkan. Doa Bapa kami itu langkah pertama apa? Ngucap syukur dulu. Setelah ngucap syukur apa? Pengakuan dosa dulu. Jadi seperti itu. Enggak Bapak Ibu. Saya misalnya nih, deredek enggak bisa bayar duit sekolah. Saya tuh cuman bilang gini, Pak, aku tuh deredek loh Pak. Aku ini takut enggak bisa bayar duit sekolah. Papa itu, Pak, namanya mama lihat anaknya mau ditagih duit sekolah itu enggak tega. Papa pasti enggak tega lihat aku enggak bisa bayar duit sekolah. Saya cuma segampang itu doa. Enggak pakai jengking-jengking, enggak pakai seperti gimana. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Ketika kita itu bisa ngerti Tuhan, bisa mengenal Tuhan, bisa intim dengan Tuhan. Sampai istilahnya tuh gini, yada itu tingkat keintiman yang telanjang. Jadi kita itu ngerti Tuhan, enggak ada jarak pemisah, enggak ada tembok, enggak ada tirai yang membatasin. Kita itu mata kita terbuka tentang Tuhan, mata Tuhan juga terbuka atas kita. Kita itu open dengan Tuhan. Tingkat keintiman yang sedemikian rupa, tidak pakai liturgi macam-macam. Kita ngerti Tuhan, kita memahami Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Itu artinya intim Bapak Ibu. Saya percaya yang namanya intim itu bukan soal Anda 24 jam nyembah. Yang namanya intim bukan Anda baca Alkitab 10 pasal. Bukan itu ukuran keintiman. Ukuran keintiman adalah Anda ngerti Tuhanmu itu kayak apa. Seperti tidak ada jarak buka gitu loh. Tidak ada jarak
Itu tingkat keintiman. Arti keintiman itu seperti suami istri. Tidak ada batas kain. Semuanya buka. Artinya itu kita ngerti Tuhan. Kita ngerti benar. Hati. Hatinya Tuhan tuh ngerti. Dan kalau kita sampai seperti itu, percaya ke Anda, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Yang namanya blessing itu luar biasa. Makanya Daud itu pesan sama Salomo. Salomo, kalau kamu mau berhasil, yadalah dengan Tuhanmu. Bangun keintiman. Bangun keintiman ya memang pasti dimulai dari secara kuantitas. Misalnya waktu untuk menyembah, baca Alkitab itu pasti. Tetapi tidak stop di sana. Sampai kita itu ngerti Tuhan itu kayak apa. Kayak Petrus, kamu adalah Mesias. Kalau Yohanes menjawab, engkau adalah Papaku. Jadi tingkat keintiman bukan yang kuantitas. Bukan soal waktu yang banyak nyembah. Waktu yang banyak baca Alkitab. Tetapi tingkat keintiman yang sampai kita itu ngerti jeroannya Bapak kita. Kita itu ngerti Tuhan itu kayak apa. Dan kalau itu kita udah nemu, kalau itu kita udah dapat, Bapak Ibu, apapun gampang sekali. Seperti Daud bilang, apapun gampang. Ketika Daud itu jatuh dalam dosa, Anda tahu kenapa Daud itu sampai disebut the man of my own heart. Kalau bahasa Inggrisnya the man of my own heart. Orang dari belahan hatiku. Anda tahu apa artinya orang dari belahan hati? Artinya tuh gini, Daud itu ngerti banget hatiku loh. Itu loh kayak gitu. Tuhan itu the man of my own heart. Jadi the man of my own heart itu terjemahnya orang yang ngerti hatiku. Daud itu ngerti hati ini Tuhan. Makanya dia itu pinter ngambil hatinya Tuhan. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia ditegur oleh Nabi Nathan. Daud itu bilang begini, please Tuhan, aku salah. Kamu mau marah silakan. Tapi jangan kamu pergi dari aku Tuhan. Aku tuh enggak bisa hidup tanpa Tuhan. Wow. Itu orang yang ngerti jeroan hatinya Tuhan. Saya berharap malam ini kita bisa nangkep ini. Jadi yada. Tingkat keintiman yang bukan konsisten soal kuantitas. Soal waktu, baca Alkitab, nyembah. Tapi tingkat keintiman yang sampai saudara dan saya itu benar-benar kita itu telanjang di hadapan Tuhan apa adanya. Dan kita tuh ngerti Tuhan itu seperti apa. Nah, saya akan akhiri dengan sedikit message untuk ke depan. Buka Mazmur. Mazmur pasal 23. Saya ini betul-betul tidak cocok logi. Tidak ngepaskan dengan angka, tidak. Tiba-tiba Tuhan bicara. Dalam perjalanan ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Tiba-tiba Tuhan bicara, nak, ini tahun depan aku akan buat seperti ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara dengerin, kondisi inflasi secara ekonomi masih akan berlangsung. Bahkan sampai di tahun depan. Kondisi struggle secara perekonomian. Dengar. Tapi Tuhan
akan menyediakan hidup. Kalau Tuhan yang menyediakan hidup, mungkin cuma nasi sama kerupuk. Udah ngerti nggak? Pasti hidangannya itu the best. Dan kualitas premium. Oke? Kualitas premium. Di hadapan lawan. Berarti lawannya belum menyingkir. Berarti kondisi sulit belum menyingkir. Saya tidak tahu kenapa Tuhan tiba-tiba ngomong ini di perjalanan. Kondisi sulit belum menyingkir. Tetapi ada orang-orang yang Tuhan akan menyediakan hidangan bagiku. Ada orang-orang yang disediakan hidangan sama Tuhan. Ingat, hidangannya tingkat premium. Kalau akan terjadi kondisi ekonomi yang sukar, ada orang-orang yang ngalamin hidangan premium. Fine dining. Fine dining. Oke. Sekeliling lagi banyak lawan. Lawan dalam perekonomian, lawan di dalam financial, tapi ada orang-orang tertentu menikmati fine dining. Makanan premium. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Minyak pada zaman orang-orang Israel itu biasanya diurapkan di kepala kalau orang pergi pesta. Berarti di tengah kondisi banyak lawan, ada orang-orang yang dipestakan sama Tuhan. Saya berharap itu kita. Oke. Pialaku penuh melimpah. Sudah fine dining. Pialaku penuh melimpah. Ada piala kan diisi wine. Piala diisi anggur. Iya kan? Penuh melimpah. Ini bicara tentang blessing semua. Melimpah berarti bicara tentang unlimited. Terima kasih ada yang tulis unlimited. Dengar, kalau Tuhan yang menyediakan, Anda ingat cerita perjamuan kawin, anak domba? Hehe, perjamuan kawin di Kana, Anda ingat? Yesus yang menyediakan anggur, betul nggak? Benar? Makin lama anggur yang dikeluarkan makin bagus apa makin turun standarnya? Makin bagus. Berarti level blessing yang akan terjadi tambah naik, tambah naik, tambah naik, tambah naik. Bukan hanya fine dining, bukan hanya party, tapi tambah naik, tambah naik, tambah naik. Di hadapan lawan, ingat loh ya, di hadapan lawan berarti lawannya masih ada. Saya nggak tahu lawannya bentuk apa, tapi ini yang Tuhan mau buat. Tapi dengar, ini yang harus kita lakukan. Kalau dia menyediakan hidangan, oke, berarti tugas saudara dan saya adalah duduk. Betul nggak? Benar kan? Kalau Tuhan yang menyediakan hidangan, kita tidak duduk, berarti semuanya ini tidak akan bisa kita nikmati. Betul kan? Karena hidangan itu ditaruh di atas meja. Dan kita harus duduk untuk menikmati. Bicara tentang duduk. Di kitab Wahyu dituliskan begini. Aku mengetok pintu. Barang siapa mendengar dan membuka, aku akan duduk makan semeja dengan dia. Yesus suka sekali duduk makan bareng. Bahkan kalau dia tidak diajak makan, dia menawarkan diri. Betul nggak? Dia menawarkan diri.
Sakius, turunlah, aku mau makan di rumahmu. Jadi rupanya Yesus tuh suka makan bareng. Anda tahu kenapa suka makan bareng? Karena pada waktu makan bareng, saudara, disitulah terjadi pembicaraan yang makin intim. Betul? Disitulah pembicaraan antar teman yang makin akrab terjadi. Disitulah curhat terjadi, disitulah hati dibuka. Kembali lagi, kuncinya ketika kita yada dengan Tuhan, tingkat keintiman yang tanpa jarak, bukan hanya kuantitas. Karena saudara bisa makan bareng sama orang yang enggak kenal. Misalnya diajak makan sama orang, Anda cuma nunut bareng. Saya misalnya diajak makan, terus kemudian anak-anak saya ikut. Itu dia ikut makan bareng, tapi dia enggak kenal sama yang ngajak saya makan. Nah, yang Tuhan ajarkan, yada, bukan hanya sekedar kuantitas, cuma nyembah, baca Alkitab, tapi tingkat keintiman yang sampai kita itu mulai ngerti Tuhan itu kayak apa. Mulai ngerti Tuhan itu maunya gimana. Ketika saya mulai mengerti bahwa Tuhan itu Papa, saya tidak pernah lagi terintimidasi bahwa ketika saya kesandung, ya karena saya ceroboh, karena mata saya meleng, tidak hati-hati. Ketika kita ngalamin sakit, kita tidak langsung bertanya, aku salah apa ya kok sakit. Kita tidak akan keluar sampai seperti itu. Jadi yang saya ingatkan, masuki bahwa sisa 6 bulan ke depan, saya tetap percaya, Yesaya 22 ayat 22, Tuhan akan membuka pintu dan tidak ada yang bisa menutupnya. Ketika kita menerima Kanaan, di Kanaan masih harus perang. Amin, saudara. Di Kanaan masih ada pertempuran-pertempuran yang kita harus lakukan. Namun, walaupun masih ada pertempuran, jadi intinya gini, Tuhan genapin janji. Misalnya Tuhan genapin janji ngasih rumah. Tetapi itu pun tetap ada pertempuran-pertempuran yang lain. Entah pertempuran untuk memperbaiki rumah, kayak pertempuran apa untuk kebutuhan biaya rumah sehari-hari, apapun itu. Tetapi ini yang Tuhan janjikan. Yadalah. Maka engkau akan menikmati blessing makin naik, makin naik, makin naik. Keadaan kering belum selesai, tapi Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapan lawanmu. Dan engkau duduk, makan, ngobrol bersama dengan Tuhan. Pesan yang saya mau sampaikan hari ini, yadalah. Seperti apa? Seperti suami dengan istri. Keintiman yang sangat terbuka. Keintiman yang seperti hati ketemu dengan hati. Seperti Daud berkata, Tuhan, jangan pernah buang aku dari hadapan-Mu. Jangan ambil roh-Mu daripadaku. Amin Bapak Ibu. Saya berharap mudah-mudahan ini bisa ditangkap. Nanti saya percaya menjelang akhir tahun, Tuhan akan bukakan dan singkapkan lebih dalam lagi. Tetapi ini yang Tuhan akan kasih, bahwa Tuhan mau bawa kita pada tingkat kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang luar biasa itu adalah kemenangan ketika kita itu bisa pas party, bisa berpesta di hadapan lawan. Itu kemenangan yang luar biasa loh saudara. Ada lawan di depan tapi kita dibuat Tuhan berbeda. Itu kemenangan yang benar-benar top. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, makin naik, makin naik, makin naik, bukan makin turun. Amin. Yuk, kita menghampiri Tuhan. Kita menghampiri Tuhan beberapa saat ini. Saya berharap jangan menyerah Bapak Ibu. Kenapa kita ngalamin banyak kekeringan? Kenapa kita ini kok gimana ya, semuanya gagal? Kok gagal terus? Daud itu pesan, yadalana. Karena Tuhan itu ngerti niatan dan cita-citamu. Yadalah.
Kalau kita tidak yada, kita tidak akan berbuah. Makanya Tuhan bilang, di luar aku, kamu tidak akan berbuah. Kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Amin, saudara. Dimanapun Anda mendengar malam hari ini, yadalah dengan Tuhan. Seperti tanpa jarak. Kalau kualitas, kita jangan bilang kuantitas juarang. Jangan kita bergaya ngomong, oh aku jarang sembahyang, aku jarang baca Alkitab. Ada orang bilang begitu, saudara, dengan bangganya. Aku tidak pernah baca Alkitab karena Tuhan kasih pewahyuan langsung. Dalam tanda kutip omong kosong. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kualitas ini akan terjadi tanpa kuantitas. Enggak mungkin. Anda juga harus kuantitas. Tapi Anda tidak boleh berhenti di kuantitas. Anda harus masuk sampai kualitas. Yada, message Tuhan malam hari ini, yadalah dengan Tuhan. Amin. Bangun tingkat keintiman. Tidak ada jarak. Kalau saudara berkata, aku sudah merasa jauh dari Tuhan, berarti Anda sudah jarak. Bayangkan, kuantitas saja sudah tidak ada. Apalagi harapkan kualitas. Nggak bisa. Anda bangun kembali, hampiri Tuhan. Cari waktu. Jangan pernah gantikan keintiman dengan Tuhan. Karena Anda sibuk bekerja. Sesibuk-sibuknya bangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Yuk kita sembahyang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati hamba-hambamu yang ikut Zoom maupun di YouTube malam hari ini. Apapun yang mereka sedang hadapin. Kalau hari ini kami sedang mengalami kekeringan, kalau hari-hari ini kami sedang mengalami seperti mandul tidak berbuah Tuhan. Kami biar melihat malam hari ini bahwa karena kami seperti ranting anggur, tapi kami itu tidak nempel pada pokok anggur. Tuhan bilang, tinggal di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Berbuah di sini karakter berbuah, pelayanan berbuah, pekerjaan berbuah, keuangan berbuah, segalanya akan berbuah. Malam ini biar kami diingatkan kembali bahwa ketika kami tidak melihat buah-buah kemenangan di hidup kami, kenapa sampai hari ini kami tidak mengalami buah-buah dalam kehidupan kami? Karena kami, Tuhan, tidak yada dengan Engkau. Bukan sekedar kuantitas, kami cuma banyak berdoa dan nyembah. Tapi kami nggak memahami Tuhan. Pengenalan kami akan Tuhan salah. Biar malam ini bawa kami Tuhan untuk semakin mengerti Tuhan. Semakin mengenal Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan. Mari kita mulai dengan langkah sederhana Bapak Ibu. Kita mulai dengan langkah sederhana. Intim dengan Tuhan. Bangun keintiman. Maka kunci kerajaan surga akan diberikan kepadamu. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Hamba berdoa untuk yang namanya Roni. Saya tidak tahu. Saya melihat ada penglihatan. Seperti kayak entah mesin-mesin atau apa ya, yang seperti digerogotin binatang. Saya cuma nangkep seperti yang namanya apa yang kamu punya tuh seperti dimakan belalang. Dimakan belalang. Tuhan katakan, bangun keintiman. Datang ke hadirat Tuhan. Maka belalang pelahap akan diusir menjauh daripada engkau. Saya cuma melihat apa yang kamu kerjakan. Ada entah sakit, entah apa, jadi habis gitu loh. Apa yang kamu kerjakan dapat sedikit, ada keluar lagi sehingga nggak bisa nikmati dengan enak. Tuhan cuma ingatkan itu. Dan Tuhan katakan bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Saya melihat yang namanya Imelda. Saya tidak tahu ada di antara saudara
Entah Anda atau gimana saya menangkap nama Imelda. Ada sebuah keputusan yang akan engkau harus ambil dalam waktu dekat. Karena ada pintu yang dibuka oleh Tuhan. Pintu yang mengangkat engkau soal financial atau karir. Saya melihat engkau buka pintu yang tadinya kelihatan berat. Tapi pintu ini tiba-tiba terbuka bagi engkau. Pintu ini tiba-tiba terbuka bagi engkau. Tangkap dengan iman percaya. Tangkap dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan akan memberikan kepercayaan baru kepadamu, Cece. Tuhan akan memberikan kepercayaan baru. Tuhan mau tambahkan lagi. Tahun-tahun lalu, Tuhan sudah tambahkan kepercayaan. Tuhan mau tambahkan lagi. Kepercayaan baru kepadamu. Tangkap saja dulu dengan iman. Semua harus diuji, tapi tangkap dulu dengan iman percaya. Terima kasih Bapak. Saya menangkap untuk yang namanya entah Tina atau Kristina, saya melihat itu. Tuhan katakan, saya melihat ladang yang kelihatannya kering. Saya tidak tahu apa yang kau kerjakan yang kering. Saya melihat seperti ada kayak parasit-parasit benalu. Saya tidak tahu, tolong di cross check. Ada Tuhan bicara tentang ada rasa pahit, ada kepahitan, kekecewaan yang menggerogoti, yang membuat ladang itu jadi kering. Tuhan ingatkan bukan tangannya kurang panjang, tapi yang menjadi pemisah karena dosa dan pelanggaran kita. Tolong diuji dan tangkap dulu dengan iman. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat yang namanya Erik. Aku berdoa buat yang namanya Erik. Saya tidak tahu kenapa Tuhan berbicara soal keturunanmu yang Tuhan berikan. Tuhan bilang, nanti yang paling kecil ini akan dipakai menjadi hambanya. Yang paling kecil akan dipakai menjadi hambanya. Sampai menoreh sejarah dalam seluruh sejarah keluarga ke bangsa-bangsa. Tuhan mau pakai dengan luar biasa. Tuhan mau pakai dengan dahsyat. Terima dengan iman. Terima dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Saya menangkap yang namanya Timothy. Dimanapun Anda berada. Saya melihat bajumu sedikit compang-camping. Baju ini bicara tentang status, baju ini bicara tentang jabatan. Saya tidak tahu jabatan apa yang kamu punya, yang lagi compang-camping. Dan saya melihat ada orang-orang di sekitarmu, ada yang tidak suka dengan engkau. Yang berusaha untuk merobek pakaianmu. Seperti merobek jubah Yusuf. Namun, Tuhan berkata, biarlah engkau punya sikap hati seperti Yusuf. Percayalah bahwa apa yang Tuhan sediakan tidak akan pernah diambil orang. Jatah yang memang Tuhan siapkan untuk engkau tidak akan pernah diambil siapapun. Jadi sekalipun engkau melihat perlakuan yang tidak enak, yang dilakukan oleh teman, sejawat, ataupun siapapun di sekeliling engkau, tangkap dengan iman percaya bahwa Tuhan akan mengganti jubahmu dengan jubah kemuliaan, dengan jubah kehormatan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah malam ini firman-Mu boleh tertangkap buat kami, bahwa kami mulai membangun kembali rahasia dari segala kehidupan, yaitu keintiman dengan Tuhan. Membangun tingkat keintiman dengan Tuhan sedemikian, sehingga mata kami terbuka mengerti tentang Tuhan.
Terima kasih Bapa. Mari saudara kita sama-sama angkat tangan. Hamba memintakan berkat-Mu Bapa. Biarlah berkat yang ajaib, berkat yang terindah. Dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, turun saat ini atas kami semua. Berkat-Mu mengalir akan membawa kami dari kekuatan yang satu kepada kekuatan yang lain, sehingga kami memiliki kekuatan untuk merebut dan mendapatkan Kanaan, sehingga kami mempunyai kekuatan untuk menjaga hati kami tetap tertuju kepada Tuhan, sehingga kami memperoleh apa yang dijanjikan. Dan biarlah Tuhan, pengurapan dari Tuhan sendiri turun malam hari ini, memampukan kami berjalan dari anugerah kepada anugerah, sehingga kami melihat kemuliaan yang makin besar, sehingga kehidupan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus malam ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin.